الفتحة الله يعفونا وعن والدينا ومشايخنا أهل الحقوق علينا عن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال وأن الله يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير معصوم ومعتصم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى له فرارة حبيب الله حجته ومصدر الفضل والعرفان والكرم بالمصطفى واغفر لنا أسر الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم يا رب بالمصطفى واغفر لنا مطهر الأرض من رجس ومن درني من عبد وثان أو عبد صنم يا رب بالمصطفى واغفر لنا لله من منكد الإنسان من سكر خير البريات من أرب ومن أجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wa zumrat wa muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Alia Guru Sya'ban yang saya hormati,
Kembali di pagi hari menjelang siang ini kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti taklim rutin ba'da subuh di hari Sabtu. Tentunya harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah, kembali di pagi hari ini kita akan membuka kitab Al-Jawahirul Kalamiyah fi idahil aqidatil islamiyah, yaitu masalah kaifal itiqadu bi hasyril ajsadi wa anal khalqa kama budi'a yu'adu. Sekarang hisab. Bawahnya. Qala al-musannif sin kaifa itiqaduka bil hisab. Jim a'taqidu anna Allah subhanahu wa ta'ala ba'da ayyajma'al nasa ilal mahsyar yuhasibu kulla wahidin wa yukarriruhu ala ma fa'ala min khairin aw syarrin wa tashhadu ala jahidina jawari juhum wa tadharu likulli qasaihimu wa taqumu alaihimul hujjatun wala yubki lahumul uzru min mahabbati fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Pertanyaan musannif, bagaimana itikadmu, kepercayaanmu kepada hari hisab, hari yang akan diperhitungkan seluruh amalia waktu hidup di alam dunia dari semenjak balik tentunya sampai kita meninggal dunia. A'taqidu anna Allah subhanahu wa ta'ala ba'da ayajma'an nasa ilal mahsyari yuhasibu kulla wahidin. Saya yakin, percaya dan beritikad bahwa Allah subhanahu wa ta'ala setelah di mana manusia dihimpun oleh Allah di padang mahsyar, kemudian masing-masing akan istilahnya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan mereka terhadap apa yang dilakukan, baik yang baik maupun yang buruk atau yang baik, atau mereka yaitu mengakui perbuatannya. Kemudian kata musannif, bagi mereka yang mengingkari maka anggota tubuhnya akan yaitu bersaksi. Akhirnya kejelekan mereka akan tampak, lalu mereka tidak punya alasan untuk itu membela diri. Kemudian akhirnya ada alasan untuk menyiksa mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun, sejarah atau seperti atom dan sebagainya, akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang yaitu berbuat kejahatan sebesar zarah, akan dilihat istilahnya hasil daripada perbuatannya. Ini hadirin jamaah rahimakumullah, bahwasanya yang namanya muhasabah, yang namanya hari penghisaban seluruh manusia nanti di alam mahsyar. Apalagi sebentar lagi kita akan song-song datangnya tahun baru Hijriah 1444 Hijriah. Itu bukan sekedar pergantian hari yang silih berganti, bulan pun demikian pula, tapi seyogianya jadikan sebagai barometer, alat pengukur, ya. Bagaimana tahun 1443 dan bagaimana upaya tahun 1444 Hijriah. Seharusnya bukan sekadar mungkin banyak kegiatan-kegiatan dalam rangka mengisi tahun baru, tapi dibandingkan dengan tahun baru nasional masih jauh ramainya.
masih jauh kayak apa di saat bangsa Indonesia maupun luar negeri manakala menyambut datang tahun baru nasional alias Desember Januari. Sampai-sampai terkadang dari pukul 00 sampai subuh mereka habis-habisan bakar-bakaran. Tahu apa yang dibakar? Hah? Itu kan, ya Allah Rabbi. Sampai-sampai pernah saya habis ngajar di Pasar Baru, pulang jam 10, sampai di patung ondel-ondel, macet total, sama sekali nggak bisa jalan tuh motor. Seandainya punya sayap bisa terbang, ya. Tapi apa boleh buat, akhirnya saya nangis di sana. Kenapa? Habis mundur kena, maju kena. Dituntun nggak bisa jalan. Kita mau duduk bersama berarti ikut andil dalam menyongsong tahun baru. Hanya bisa nangis dan nangis, masya Allah. Makanya kata orang jamaah Pasar Baru, udah Ustaz kalau tahun baru malam minggu jangan ngajar deh, karena ketiga kalinya itu. Habis maghrib Sumur Batu, habis isya di komplek Garuda, jam 9 malam baru Pasar Baru. Itu pulang jam 10 setengah 11, persis menyongsong datang tahun baru. Itu tahun baru nasional. Tapi tahun baru Hijriah, nah, paling pawai. ada undangan pawai di ondel-ondel katanya. Kemarin saya Jumat di Masjid Mutawadiin. Nah ini kembali tadi. Jadi datangnya tahun baru Hijriah ini kita jadikan alat barometer untuk mengukur sebelum diukur oleh Allah. Istilah Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung dirimu sebelum dihitung oleh Allah. Apa yang dihitung? Kalau perusahaan sih di bulan Desember sibuk utang hitung pendapatan dan pengeluaran untuk laporan di bulan Januari. Tapi kalau seandainya apa kata Umar bin Khattab, hitung dirimu sebelum dihitung oleh Allah tentang amal-amalan yang telah kita perbuat di masa hidup kita dari semenjak balik sampai mati. Itu yang perlu dihitung. Mana yang lebih baik, amal kebaikan atau amal kejahatan? Apakah isinya amal perbuatan soleh atau perusakan? Nah, ini semua kan nanti akan ditanya oleh Allah. Makanya kita hidup ini jangan, kalau bahasa kasarnya, jangan belagu lah. Jangan konyol, sebab kalau nanti di akhirat ditanya oleh Allah, semua permasalahan tak ada satupun yang bisa menghela. Tidak ada satupun yang bisa mereka untuk istilahnya bohongi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebelum kita dihisab oleh Allah, mari kita utang hitung amalan kita di tahun 1443, apakah banyak amal soleh atau amal salah. Kira-kira yang banyak yang mana? Ini kira-kira ya. Amal salah apa amal soleh? Nah, amal soleh. Amin. Iya kan? Nah itu dari tahun sebelumnya, semenjak kita balik kurang lebih ada yang 40 tahun, ada 60 tahun, mungkin ada yang udah umur 70 tahun lebih dan sebagainya. Nah ini kalau Rasulullah SAW menyabdakan dalam sebuah hadis, man anta alai arba'una sanah walam yaglib khairu wa syarruhu falyatajahaz ilan nar. Barang siapa yang dipanjangkan umurnya sampai usia 40 tahun, kebaikan belum bisa mengalahkan keburukan, siap-siap dilemparkan ke dalam neraka. Ini muhasabahnya di situ. Koreksi dirinya di situ. Ya, umur sudah 40 tahun. Nah, kemudian kita koreksi diri, introspeksi diri, sabda Rasulullah. Nah, kalau kebaikan belum bisa mengalahkan keburukan, falyatajahaz ilan nar, maka hendaklah siap-siap dilemparkan ke dalam neraka. Bu, kira-kira mana yang lebih banyak? Kebaikan atau keburukan? Keburukan atau kebaikan? Kalau keburukan berarti jujur. Ya, tinggal bagaimana upaya supaya keburukan tersebut jangan sampai istilahnya terbawa nanti mati, terbawa nanti dihisab yaumil kiamah. Makanya solusinya kata Allah nih, solusinya ya,
Kita merasa diri banyak dosa, kita banyak kesalahan, banyak kekeliruan. Apa upaya yang harus dilakukan? Allah memberikan solusi. Innal hasanat yuzhibas sayiat. Sesungguhnya kebaikan bisa menghapus keburukan. Nah, berarti ini umur 40 tahun nih sampai meninggal dunia, perbanyak amal kebaikan, amal yang soleh untuk istilahnya mentipek, menghapus perbuatan dosa di masa yang lalu. Itu solusinya kata Allah. Ya, makanya innal hasanat yuzhibas sayiat. Kebaikan bisa mengalahkan, bisa menghapuskan semua keburukan. Tapi kalau seandainya kita minus kebaikan, sementara dosa yang semakin bertambah dan bermakin tambah, kebaikannya kurang alias kendor, bagaimana kita bisa masuk surga sementara kejahatan, keburukan lebih banyak, lebih mendominasi. Ini na'udzubillah min dzalik. Makanya kata musannif nanti tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghimpun seluruh manusia ke alam mahsyar. Untuk apa? Yuhasibu kulla wahidin, untuk menghisab setiap pribadi masing-masing. Enggak ada istilahnya anak sama nolongin bapak, bapak nolongin suami dan lain sebagainya. Ini masing-masing akan dihitung oleh Allah. Coba sementara kalau kita dengar jarak matahari kepala dekatnya seperti apa? Seperti apa? 1 jengkal. Iya kan? Yang kemarin guru kita ada menjelaskan. Lazilu ila zulu, yang dapat naungan dari Allah di hari kiamat. Triknya matahari panas ada 7 macam. Itu kan? Nah, ini kembali buat kita semua, bagaimana upaya trik matahari yang begitu panasnya luar biasa dekat kepala kita. Nah, kemudian dalam kondisi telanjang bulat tanpa selai kain pun, tanpa alas kaki. Coba sementara panasnya kayak apa? Kita jalan di siang hari musim panas pakai sendal aja masih teriak. Panas, panas, apalagi nanti di padang mahsyar. Percaya enggak? Kalau nggak percaya mati aja dulu. Ya, itu yang bicara Allah yang mengatakan bahwa manusia, sampaikan Aisyah bertanya, Rasulullah, kalau seandainya telanjang bulat bagaimana nasib perempuan ya Rasulullah? Apa Nabi bilang? Ya Aisyah, boro-boro kita lulak rilik tungak tengok, justru merasakan sakitnya daripada azab Allah. Itu nggak sadar kalau seandainya kita bisa melihat orang lain. Coba sampai segitunya. Ya, nah ini kembali buat kita. Jadi kulla wahidin, setiap individu, setiap perorangan itu akan ditanya masing-masing. Yang lebih hebat lagi kata Allah. Nih dalam ayat waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dengan peringatan Allah, tidak peduli dengan perintah Allah maupun baginda Rasulullah SAW, nanti di padang mahsyar dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan buta. Nih, tolong. Waman a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dengan peringatanku kata Allah, wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma, nanti akan kumpulkan mereka dalam keadaan buta. Sekarang bisa melek, bisa melihat, tapi di alam mahsyar nanti dikumpulkan seluruh manusia dari Adam sampai hari kiamat. Mereka yang berpaling kepada Allah, tidak peduli dengan peringatan Allah, itu dalam keadaan buta. Wa nasyuruhu yaumal qiyamati ama. Qala rabbi lima hasyatani ama wa qad kuntum basira. Kemudian yang buta-buta di alam mahsyar mereka teriak. Mereka bertanya-tanya tentunya, Rob, kenapa kami dalam keadaan buta padahal dulu waktu kami hidup di Kemayoran melek bisa melihat, tapi kenapa kok sekarang buta kan? Coba sampai segitunya. Mereka yang istilahnya waktu hidup senantiasa
lumuran dosa, selalu merusak dan sebagainya. Nah ini ingat nanti di hari kiamat, kalau ada orang tidak peduli kata Allah dengan peringatannya, nanti dikumpulkan dalam keadaan buta, sehingga orang-orang buta berkata, ya Rabb, kenapa kami dikumpulkan dalam keadaan buta, padahal dulu kami, apa kata Allah dalam ayat tersebut, wa nasyuru yaumal qiyamati ama qala kadzalika atatka panasita yaumat tunsa. Saudara-saudara, ingat enggak dulu waktu hidup kami telah datangkan kepadamu Rasul. Rasul tiada, secara estafet sejarah ulama menyampaikan tentang masalah peringatan-peringatan Allah. Tapi kamu pura-pura nggak tahu, pura-pura maksa bodoh, cuek aja dengan peringatan Allah. Nah, sekarang wahai yang buta, rasain aja deh, anggap aja Allah juga lupa. Itu kan, dulu kamu lupa dengan peringatanku, baik melalui lidah, ceramah-ceramah maupun alam yang senantiasa dirundung oleh bencana-bencana dan sebagainya. Itu kan sama juga peringatan. Peringatan bukan? Peringatan ya, atau tsunami atau apa saja, itu kan peringatan alam. Nah, kamu pura-pura lupa, pura-pura tidak tahu. Sekarang kamu buta, anggap aja Tuhan juga kagak. Tuh, mati disekat setel. Ya kan? Dulu kamu pura-pura lupa, pura-pura nggak tahu. Ini peringatan dari aku, padahal itu merupakan hal pasti akan terjadi, terutama di hari hisab tadi. Nih yang perlu kita koreksi diri. Datangnya tahun baru, bagaimana supaya lebih baik? Kan ada sebuah hadis, man kana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabihun, wa man kana yaumuhu misla amsihi fa huwa khasirun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fa huwa ghaminun. Siapa hari ini lebih baik dari kemarin, termasuk orang beruntung. Siapa hari ini sama nilainya, itu termasuk orang rugi. Siapa hari ini lebih buruk dari kemarin, orang yang terkutuk, kata Nabi. Nih, kembali pada kita. Jadi usaha tahun ini, hari ini supaya lebih baik. Jangan lebih buruk. Ngaji yang tadinya belang-belentong, jarang, sekarang tahun depan harus istiqomah. Ya, begitu juga amal sedekah kita tadinya kurang, tahun depan harus tambah. Begitu juga yang tadinya sholat malam kadang-kala bangun, kadang-kala kebanyakan. Tahun depan lebih giat lagi, jangan sampai kendor sholat malam. Begitu juga dengan sholat duha. Terkadang sholat, terkadang enggak. Banyakan enggak. Tahun depan kencengin tuh sholat duha. Ya, maksimal 12 rakaat. Jangan dari dulu sampai sekarang 4 rakaat mulu doa. Enggak pernah nambah-nambah. Padahal itu kan buat perempuan. Iya, itu kan kalau 4 rakaat buat perempuan kan. Karena yang nanya saya, Rasulullah, gimana saya kalau salat 4 rakaat? Kata Nabi, buat ente enggak apa-apa 4 rakaat. Kenapa? Perempuan kalau pagi hari sibuk urusan dapur. Nah, suaminya ngapain? Jadi penonton doang. Daripada nonton mendingan salat duha kan gitu. Ya bapak-bapak sini enggak, nih bapak-bapak sana. Istrinya masak sibuk, kitanya malah mendingan salat. Gitu kan? Ya Allah Rabbi, ini contoh tahun depan supaya lebih baik ya. Dalam segala aktivitas ibadah pada Allah supaya lebih meningkat. Jangan jalan di tempat. Kalau jalan di tempat begitu gitu juga nggak ada perubahan, sedekah malah semakin jarang, nolongin orang nggak peduli, umpamanya sholat malam apalagi malah berhenti sama sekali. Kenapa kira-kira? Umpamanya ini kembali pada kita sama dengan tahun yang lalu, tahun 1443, berarti ini termasuk orang yang rugi, kata Nabi. Sebab masa lalu tidak akan terulang kembali. Makanya manfaatkan sebaik-baiknya selagi kita sehat, selagi kita hidup dalam dunia. Jangan dibiarkan waktu berlalu tanpa beramal soleh.
Nah, ini kembali. Yang ketiga, siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, termasuk orang yang gomil, termasuk orang yang binasa, termasuk orang dilaknat, termasuk orang yang akan disiksa oleh Allah. Kenapa? Karena Amaliyah tahun 1443 ternyata tahun depan itu lebih buruk dari tahun kemarin. Itu na'udzubillah min dalik. Nih kembali nanti di hari kiamat seperti itu. Ya, manusia akan dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan telanjang, bulat, sementara jarak matahari dengan tubuh kita sangat dekat sekali. Nah, kemudian wa yuqarriruhu ala ma fa'ala min khairin aw syarrin. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang atas orang yang melakukan kebaikan maupun keburukan, selalu Allah dan selalu istilahnya mempertanyakan tentang amalan tersebut. Ente telah berbuat amal baik luar biasa. Ini catatannya begini nih. Ya, pada hari ini tanggal sekian jam sekian, terus itu 24 jam, jangan dikira waktu ada yang terlupakan oleh Allah, ditulis oleh malaikat Raqib Atid. Itu sudah termasuk komputer Allah. Ya, nah ini kembali. Jadi alama khairin, apa saja yang perbuatan yang dilakukan kebaikan oleh Allah, enggak ada satupun istilahnya yang terlewati dalam catatan semenjak balik sampai meninggal dunia. Itu kebaikan. Lalu keburukan juga sama. Hari ini tanggal sekian, jam sekian dan lain sebagainya, itu malam maupun siang, kebaikan dan keburukan tidak lepas akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Ini yang terkadang kita nggak sadar. Kita nggak tahu kalau amal kebaikan keburukan selalu dicatat oleh Raqib dan Atid. Makanya di sini kembalikan diri kita untuk usia 40 tahun ke atas, jangan sekali-kali kebaikan nggak bisa mengalahkan keburukan, sebab siap-siap dilemparkan ke dalam neraka. Nah, itu Nabi bukannya sadis, bukan kejam, saking sayangnya kepada umatnya. Hai saudara-saudara yang usia 40 tahun, ingat, jangan sampai kebaikan tidak bisa mengalahkan keburukan. Kalau tidak sampai mengalahkan, Rasulullah udah ngasih tahu, siap-siap untuk dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa usia 40 tahun? Ini 40 tahun masa transisi. Masa transisi muda ke tua. Makanya Rasulullah diangkat oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul usia berapa? 40 tahun. Kata orang Betawi bilang, kalau 40 tahun, kalau mau jadi orang benar-benar, kalau jadi orang brengsek-brengsek. Bahasa kasarnya tuh. Iya kan? Kalau mau benar-benar tuh, kalau mau brengsek 40 tahun. Nah, tinggal kembali pada kita kalau mau koreksi diri. Nah, ingat diri kita, mana yang lebih perbanyak ketika usia 40 tahun. Ya, nih tolong sekali lagi, itu usia 40 tahun merupakan barometer. Nah, apakah kebaikan bisa melakukan keburukan atau tidak? Kalau tidak, siap-siap dilemparkan ke dalam neraka. Karena usia 40 tahun, manis asinnya hidup sudah banyak merasakan, sehingga sadar atau tidak bahwa kita bakal mati. Nih kembali kepada kita semua, bahwa ma fa'ala min khairin aw syarrin wa tashhadu ala jahidi, yaitu didina jawarihumna, bahkan mereka menyaksikan, mereka merasakan apa yang terjadi dengan diri mereka, dengan anggota tubuh mereka, di mana anggota tubuh kita, mereka setiap hari, setiap saat, mana yang berbanyak diperbuat oleh mereka. Karena anggota tubuh ini kan semuanya bukan hanya sekedar berfungsi, tangan buat megang, kaki buat jalan, mata buat melihat, mulut buat berbicara, telinga buat dengar, hidung buat mencium dan sebagainya. Itu semua kan bisa mengundang dosa dengan anggota indera yang ada. Nah, makanya di hari kiamat kata Allah, di alam mahsyar nanti
Al-yauma nakhtiru ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu oleh Allah dikunci mereka punya mulut. Enggak bisa bicara sama sekali. Walaupun berontak, walaupun teriak sekencang-kencangnya, enggak ada satupun suara yang terdengar. Enggak ada kata pun yang terlontar, kata Allah. Kenapa? Karena pada saat itu oleh Allah kunci mulut mereka, justru yang bicara kata Allah tangan-tangan mereka. Sekarang tangan enggak pernah bicara. Pernah enggak tangan kita bicara? Enggak pernah. Dan tidak akan bicara, tapi nanti di hari kiamat bukan mulut yang bicara, sekarang mulut pinter. Bersilat lidah, pinter memberikan alasan, pinter nyaci maki orang, pinter gosip, pinter ngeles, pinter bohong, pinter ngibul. Apalagi secara rinci umpamanya pinter ini, pinter. Silahkan Anda punya mulut, gunakan sepuas-puasnya. Tapi ingat, nanti di hari kiamat kata Allah, mulut sedikit pun tak bisa bicara. Karena yang bicara adalah tangan-tangan mereka. Nah, kalau udah bicara tangan, kira-kira bisa bohong gak tangan? Walaupun mungkin si tangan bohong, tapi yang jadi saksinya ini luar biasa. Siapa? Kaki yang jadi saksi masalahnya. Tangan bisa boleh bohong. Kata tangan, ketika ditanya, hai tangan saudara Fulan bin Fulan, ingat gak Anda waktu mangga tetangga sedang mengkal Anda petik? Kata tangan, oh nggak pernah saya hidup. Kata kaki, tangan jangan bohong. Ani kan yang naik, ani yang manjat, ente yang mati. Coba, tangan bisa alasan nggak kira-kira? Makanya jangan gegabah nih tangan kita, mulut kita, kaki kita, jangan disalahgunakan. Kenapa? Sekarang silakan enjoy aja gitu kan. Girang bahagia, mencaci maki orang, gosip orang, silahkan, itu hak masing-masing. Tapi nanti ingat di hari kiamat mulut mereka dikunci, tangan yang berbicara, kaki yang jadi saksi. Percaya nggak nih? Kalau nggak percaya, mati aja dulu. Karena ini Al-Quran dalam surat Yasin gitu kan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki yang menjadi saksi atas perbuatan yang dilakukan oleh anggota tubuh tadi. Nah, makanya kembali dengan ayat ini, yuk jangan sekali-kali kita gegabah dalam berbuat. Jangan seenak aja tuh ngomong ceplos. Ya, makanya saya ini pernah ya dengar juga, saudara-saudara, pedangnya Sayyidina Ali itu beratnya 1 ton. Padahal orangnya nggak pernah lihat, nggak pernah lihat. Saya dengar sendiri, makanya saya kalau ke berbagai macam negara Islam ingin tahu benar sering nggak sih, iya kan? Pedangnya Sayyidina Ali 1 ton. Nah kalau 1 ton alinya kayak apa sih tingginya? Dia punya tubuhnya sebesar apa sih? Nah kalau 1 ton kira-kira keangkat gak nih? Kalau 1 ton keangkat gak kira-kira? Nah, kalau pengen pedang beratnya 1 ton, tuh ke Ciamas. Tahu Ciamas? Waktu saya silaturahmi ke Kepung Pasir, ya. Sampai di tengah jalan ada sebuah gubuk tua. Itu tersimpan pedang yang beratnya 1 ton, panjangnya 7 meter. Dari sini kemana? Ke sana. Itu digantung pakai rantai. Nah, itu baru yakin beratnya 1 ton karena panjangnya 7 meter. Nah kalau pedangnya Sayyidina Ali cuma segini doang, ada nggak 1 ton? Paling cuma 3 kilo kali. Iya kan? Nah, ini kan gak sesuai dengan kenyataan. Nah, itu kan termasuk apa? Bohong kan? Ngibul kan? Kalau bahasa kita asal ceplas. Nah, saya nggak mau kalau bicara berdasarkan fakta yang terjadi. Ya. Nah, ini supaya apa? Supaya benar-benar apa yang kita bicarakan sesuai dengan
kenyataan. Bicara tentang Isra Mi'raj di Palestina, saya harus ke Palestina supaya tahu nanti suatu ngomong bicara Isra Mi'raj, kita tahu ini tempat Rasulullah ketika singgah, ini buruknya diikat di sini, masjidnya kayak begini. Jadi jelas, transparan, enggak bohong. Ya, nah ini makanya saya penasaran kalau saya ingin tahu kayak apa sih. Ya, peninggalan-peninggalan Rasulullah bukan asal ceplas-ceplos, tapi kenyataannya memang seperti itu. Insya Allah keabsahannya, kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena kaki yang jalan, tangan yang megang, gitu kan? Nah, ini. Ya, sampai-sampai kita di musim Rasulullah di Turki melihat bajunya Siti Fatimahuz Zahra. Ya, ini anak kesayangan baginda Rasulullah SAW. Itu bajunya penuh dengan tambalan. Kira-kira kita melihat kayak apa sedih? Istri kita pernah pakai baju tambalan? Robek sedikit aja dibuang. Itu kan? Coba. Kira-kira kayak apa sedihnya? Nah, ini kembali buat kita semua. Jadi pelajaran bahwa mulut mereka akan dikunci, tangan bicara, kaki akan menjadi saksi. Ini ingat ya. Likuli qasain tadi watakumu alaihimul hujjah. Mereka begitu ditanya oleh Allah untuk memberikan argumentasi, alasan-alasan kenapa Anda begini, kenapa Anda begitu. Kita jawab, persis kayak model apa? Hakim nanya sama terdakwa, kira-kira kayak apa? Ya. Nah, ini nggak pernah kita dengar istilahnya, katakanlah para koruptor umpamanya sidangnya berapa jam? Itu nggak cukup 1 jam 2 jam. Ya, ini contoh umpamanya. Itu ditanya terus, diintegrasi, kenapa begini, dari mana segala macam. Itu sampai detail pertanyaan hakim, gak benar pertanyaan Allah nanti di hari kiamat. Kita kan nggak sadar, atau memang nggak tahu, atau memang pura-pura nggak tahu, atau memang nggak mau tahu ya. Tapi nanti kenyataan pasti akan seperti itu yang digambarkan oleh Al-Quran maupun baginda Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada alasan istilahnya buat mereka untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir kata Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ini dia. Ya. Maka barang siapa yang beramal kebaikan sekalipun sebesar zarah. Zarah ini bahasa yang terkecil benda. Jarum kecil. Kemudian atom lebih kecil. Ada lagi molekul yang lebih kecil apa? Neutron. Iya kan? Nah, itu sekecil itu aja Allah akan perlihatkan, Allah akan balas. Bagaimana kalau sebesar gunung? Bagaimana kalau sebesar gajah? Gimana kalau sebesar kambing? Gimana seperti ayam jago? Itu akan diperlihatkan oleh Allah kebaikan kita semua. Dan sebaliknya, siapa yang beramal kejahatan, keburukan sekecil atom sekalipun, tetap Allah akan syarrayara, akan diperlihatkan. Akan dikasih tahu, nih amalan Anda tanggal sekian, jam sekian, Anda telah mencaci maki orang, Anda telah gosip, Anda telah jadi provokator, Anda telah bohong, Anda telah menyakiti orang lain dan sebagainya, menzalimi orang lain. Itu semua ingat, zarratin syarrain yarah. Makanya kata baginda Rasulullah SAW sebagai penutup, al jaza min jinsil amal, fa in khairan fa khairan wa in syarran fa syarrun. Balasan tergantung kinerja, tergantung perbuatan. Perbuatan baik dibalas baik, perbuatan jahat dibalas jahat. Makanya hidup jangan sekali-kali berani berbuat jahat. Kalau nggak ingin nanti hasilnya kita rasakan sendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hadirin, selesai kajian tentang masalah hisab. Sudah waktu? Yang masalah suami istri tadi, misalkan istri kan di dapur, suami yang menolak, itu istri sebagai pahala juga. Dan sebaliknya kalau istri bikin salah, suami kena.
Iya. Ini kalau bahasa kita masing-masing tugasnya. Nah, istri masak, istri belanja, istri nyapu, nyuci, nyetrika, suami sholat katakanlah. Ini istri akan dapat bagian dari sang suami pahalanya. Kenapa? Karena nggak mungkin si suami habis sholat lapar, istrinya nggak masak, kira-kira gimana? Itu kan, ini saling isi mengisi kalau bahasa kita, ya. Makanya sering saya katakan jasa istri luar biasa. Seandainya ada satu kesalahan istri, ingat kebaikan istri lebih banyak daripada itu kan. Itu Allah bilang paling karahtumuhum. Kalau kamu benci dengan perbuatan istrimu, ingat kebaikan lebih banyak daripada kesalahan. Katakanlah masak sayur asam keasinan, padahal yang salah cuma asin doang, tapi yang lain gak pernah dilihat. Suami udah tidur, istri belum tidur. Suami masih ngorok, istri udah. Dipikirin gak? Ada pikirin. Suami enak di kantor cuman main catur, baca koran, mainin HP, istri mana anak nangis. Ya Allah, saya pernah ketemu di rumah sakit Hermina tuh. Dia satu gendong anak, satu nuntun anak. Itu kakinya patah lagi yang digendong. Saya tanya, loh mbak, bang suaminya kemana? Suami saya lagi ke Turki. Kata. Loh ada apa? Tugas dakwah. Itu tugas dakwah, dia bilang. Terus anda gimana? Apa mbak gimana? Apa ada neneknya atau saudara? Enggak, saya cuma bertiga aja di rumah. Masya Allah, kayak apa coba tuh seorang istri? Suami tahu nggak? Di Turki, anaknya patah kakinya, kerjanya harus bergelut dengan cucian, masakan, sarapan dan lain sebagainya. Suami nggak pernah mikirin. Itu kembali tadi, tetap dapat jatah pahala dari sang suami. Ibadah suami akan diberikan pada sang istri juga, ya. Jadi makanya ibu-ibu itu jangan ngiri. Oh abang bisa sholat 2, 14, saya cuma 4 rakaat. Kalau gitu 12 aja sama-sama deh. Yang masak nggak ada. Begitu selesai lapar. Gitu kan. Itu kembali. Jadi jangan iri. Insya Allah dapat pahala dari bagian ibadah sang suami. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah, insyaallah nanti alam mizan, timbangan, ya. Nanti kita persis kayak balita ditimbang nanti. Kalau nggak percaya, insyaallah buktikan nanti masa yang akan datang, bulan yang akan datang, kajian kita tentang alam mizan, yaitu timbangan. Jadi remako-remako ditimbang lagi nanti kayak balita. Kalau di dunia kan balita doang ditimbang, tapi di yaumil kiamah nanti apa? Remako yang ditimbang. Inilah hadirin, mudah-mudahan Allah panjangkan umur sehat walafiat, bertemu kembali pada hari Sabtu yang akan datang, dan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat sehingga kita pandai koreksi diri dan menghisab diri masing-masing supaya amal ke depan lebih baik daripada yang telah lalu. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Faliyatafaddal masykur.